Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Pramestiananda Martani Jangga dengan nomor absen angkatan 6 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Potensi Antibakteri Jahe Merah dan Kunyit sebagai Alternatif Pengobatan Diare pada Wisatawan. Selamat menonton. Pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, tetapi juga membawa tantangan terkait kesehatan masyarakat, termasuk bagi wisatawan. Salah satu penyakit yang sering ditemui di kalangan wisatawan adalah diare, yang dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan perjalanan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu diare. Diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat di luar kebiasaan. Feses penderita diare cenderung lebih cair daripada biasanya. Penyebab dan dampak diare. Penyebab. Diare dapat disebabkan oleh sejumlah infeksi yang berasal dari bakteri, virus, dan parasit. Contohnya E. coli, rotavirus, dan Entamoeba histolytica. Bakteri, virus, dan parasit ini dapat masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Penularan juga dapat terjadi melalui interaksi dengan kotoran, air, dan tanah yang terkontaminasi, serta perilaku mencuci tangan. Dampak diare. Diare yang dialami oleh wisatawan ditandai dengan keluarnya tinja yang cair, terjadi 3 kali atau lebih dalam sehari, dan disertai dengan gejala gastrointestinal seperti rasa sakit atau kram perut. Jika diare tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat berujung pada kematian. Diare juga berdampak kepada ekonomi secara tidak langsung. Tingginya angka kejadian diare di kalangan wisatawan dapat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan dan secara tidak langsung memengaruhi ekonomi lokal. Kasus diare. Lebih dari 3,5 juta jiwa di seluruh dunia kehilangan nyawa setiap tahun akibat penyakit yang ditularkan melalui air dan pencemaran kotoran, seperti diare. Diperkirakan sekitar 20% hingga 50% wisatawan mengalami setidaknya satu kejadian diare selama perjalanan mereka. Temuan penyebab diare. Restoran seafood di pantai Kedonganan Kuta ditemukan bahwa 15% dari tangan yang menyiapkan makanan terkontaminasi oleh bakteri Staphylococcus aureus dan 25% terdeteksi mengandung E. coli. Kejadian diare pada wisatawan yang berobat di Rumah Sakit Bali, di mana 5% dari 2.429 kasus diare disebabkan oleh bakteri E. coli. Rumusan masalah. Durasi pemulihan diare sulit untuk diprediksi. Hal ini tergantung pada keadaan fisik penderita. Pandangan masyarakat tentang diare cenderung menganggap penyakit ini tidak terlalu berbahaya, sehingga banyak yang merasa tenang atau tidak cemas saat mengalaminya. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Jika diare tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat berujung pada kematian. Pengobatan kimia. Penggunaan obat kimia seringkali disertai dengan efek samping yang besar seperti risiko resistensi antibiotik atau hanya meredakan gejala tanpa mengatasi akar permasalahannya. Pengobatan herbal. Alternatif pengobatan diare yang telah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional adalah kunyit dan jahe merah. Kedua rempah ini dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Antibakteri kunyit dan jahe merah. Kunyit. Unsur aktif dalam kunyit adalah flavonoid, kurkumin, diverulometana, serta sejumlah minyak esensial seperti tumeron, altanon, dan singiberon. Mekanisme umum antimikroba kunyit terletak pada interaksi senyawa fenolik yang memengaruhi replikasi virus, menghambat sintesa peptidoglikan bakteri, dan merusak integritas membran jamur. Jahe merah. Komponen utama rimpang jahe meliputi karbohidrat, lipid, minyak esensial, terpen, dan senyawa fenolik seperti gingerol sebesar 23-25%, serta sogaol sebesar 18-25%. Mekanisme umum antimikroba jahe yaitu dengan menghambat pembentukan biofilm bakteri dengan cara menghentikan sintesis glukan dan mengurangi regulasi pada gen virulen. Cara penggunaan jahe merah dan kunyit dalam pengobatan diare. Rimpang dari keluarga Zingiberaceae seperti jahe, kunyit, temu-temuan, dan lainnya dapat dikeringkan kemudian dihaluskan hingga menjadi bubuk untuk diawetkan. Bentuk sediaan bubuk memudahkan penggunaan jahe merah dan kunyit sebagai pengobatan diare. Seduk bubuk jahe merah dan kunyit dengan air hangat, kemudian beri sedikit madu untuk menambah rasa. Kesimpulan, diare merupakan salah satu penyakit yang dapat berdampak serius jika tidak ditangani dengan baik. Meskipun pengobatan medis telah banyak tersedia, penggunaan obat kimia seringkali memiliki efek samping yang besar dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang lebih alami dan aman. Jahe merah dan kunyit memiliki potensi besar sebagai antibakteri alami dalam mengatasi diare.
terutama bagi wisatawan yang rentan terhadap infeksi saluran pencernaan akibat perubahan lingkungan dan pola makan. Saran, pemanfaatan tanaman herbal jahe merah dan kunyit mendukung pengobatan tradisional yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jahe merah dan kunyit agar penggunaannya sebagai solusi kesehatan dapat lebih optimal dan diterapkan secara luas. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.